mahasiswa PPK Angkatan 1 Kementerian Agama di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video hasil praktek pembelajaran UKIN saya di kelas 12 untuk materi sintesis protein di sekolah MA Plus Al Iman Kuayuan. Ini untuk kartu ujiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sekali kita masih dipertemukan pada pertemuan pagi ini ya. Silakan sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya untuk memimpin berdoa dulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Abdurrahman, Hadir. Anissa, Akidah, Fadia, Idan, Hadir. Saiful, Hadir. Silvi, terus Firman, Hadir. Rizky, Hadir. Sarah. Ya, ini sudah hadir semua ya, berarti. Coba sekarang kalian lihat di sekitar kalian masih ada sampah atau tidak. Sudah bersih ya. Ya, yang piket berarti sudah baik. Juga kalian sudah baik, sudah bisa menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kalian. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita itu akan membahas tentang sintesis protein. Kalau pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang gen, DNA, dan juga RNA, dan juga kromosom. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Ya, untuk selanjutnya coba ada yang bisa mengerti apa sih hubungan dari materi sebelumnya yang kita pelajari dengan sintesis protein ini? Ya, Bin? Menurut saya berkaitan Bu, karena setelah kita membahas tentang DNA dan RNA kemarin, kita tahu bahwa sintesis protein melibatkan DNA dan RNA juga. Ya, jadi berhubungan ya menurut Dini. Bagus sekali jawabannya Dini. Tadi bahwa materi yang kemarin sudah kita pelajari itu berhubungan sekali dengan materi sintesis protein. Karena sintesis protein itu melibatkan DNA dan juga RNA. Ya, untuk selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama itu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, terutama di sini nanti DNA, RNA dan juga protein. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama ini menganalisis jenis RNA dalam sintesis protein, kemudian mengidentifikasi proses transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Yang ketiga, menganalisis proses sintesis protein dan pembentukan sifat pada makhluk hidup, dan selanjutnya merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Jadi ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita peroleh. Jadi untuk sebenarnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ya liputannya yang berupa ini tadi, jenis RNA, kemudian proses transkripsi dan translasi, kemudian ada kode genetik, juga nanti perbedaan antara sintesis protein antara organisme prokaryotik dan juga eukaryotik. Jadi begitu ya. Kalian harus tetap semangat belajar ya, walaupun kondisinya pandemi ini, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Walaupun ini sudah berkurang jumlah kasusnya, tapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, gitu ya. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk membuka bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Jadi di situ sudah ada semua sebenarnya materinya. Kemudian selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama
Ini nanti ada Fadiah, Silvi, Idat, Saiful, dan juga Sarah ya. Terus kelompok yang kedua, ini nanti ada Dini, Nisa, Abdur, kemudian Firman dan juga Rizky. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Sudah jelas? Kalau sudah silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian ubah posisinya ke dalam kelompok masing-masing. Sudah ada di dalam kelompoknya masing-masing ya? Ya, kalau sudah, selanjutnya silakan perhatikan gambar yang ada di layar ini. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari kemarin, otomatis kita sudah tahu apa itu replikasi DNA gitu ya. Jadi di sini ada gambar replikasi DNA, ada transkripsi, ada translasi dari DNA jadi RNA jadi protein. Nah, coba dari gambar ini silakan ada yang bisa mengidentifikasi masalah yang muncul dari gambar yang kalian lihat. Silakan siapa? Ya, Fadiah. Apa hubungan antara replikasi DNA dengan sintesis protein? Ya, jadi identifikasi masalahnya Fadiah yang pertama adalah apa hubungan antara replikasi DNA dengan sintesis protein. Ya, bagus sekali ya. Itu nanti bisa kalian jawab permasalahan itu di dalam diskusi yang akan kalian lakukan. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar diskusi untuk kalian. Nanti kalian diskusikan, Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Nanti bisa kalian studi literatur dari berbagai sumber ya, dari bahan ajar yang sudah dikasih, kemudian dari buku-buku sumber, bisa juga nanti dari internet, dari sumber internet gitu ya. Sudah paham instruksinya? Paham. Kalau paham langsung Ibu bagikan saja lembar diskusinya. Silakan didiskusikan bersama. Tuliskan di sini. Yang lain bisa sambil mencari dari referensi di HP atau di buku ya. Iya.
sudah selesai. Siapa yang presentasi? Dini sama Anissa. Oh, Didi sama Anissa. Terus kelompok 1, siapa yang presentasi? Ida sama Fatia. Ida dan Fadiah ya. Ya, dipersiapkan untuk presentasinya. Sudah? Ya, kalau sudah silakan kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompoknya Dini ya. Ya, silakan. Kelompoknya Dini dan Anissa, silakan maju ke depan. Kalian bacakan saja hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Kami di sini untuk mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang LKPD nomor 1 dan 2. Nomor 1, analisis ulang bagaimana hubungan antara replikasi DNA dengan pembentukan RNA dari protein. Replikasi DNA merupakan proses pembedaan DNA atau dengan kata lain pembentukan DNA baru yang nantinya salah satu untai yaitu untai DNA stem cell akan ditranskripsi menjadi molekul mRNA yang selanjutnya akan mengalami translasi oleh tRNA membentuk asam amino yang nantinya akan bergabung dengan protein. Bergabung membentuk protein. Untuk nomor 2, fungsi jenis-jenis RNA. Fungsi RNA juga yaitu penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Fungsi RNA transfer yaitu menerjemahkan kode-kode atau kodon yang dibawa oleh RNA kita. Fungsi RNA ribosom sebagai mesin perakit yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA kita dalam proses sintesis protein. Tahapan sistem protein secara bentuk ada 5. Yang pertama, DNA mencetak RNAD di dalam inti sel. Yang kedua, RNAD keluar dari inti sel menuju ke ribosom. Yang ketiga, RNAT membawa asam amino ke ribosom. Yang keempat, RNAT mencetak kodon yang dibawa oleh RNAD menjadi asam amino. Yang kelima, terbentuk polipeptida atau protein. Ya. Itu presentasi dari kelompoknya Dini ya, sudah cukup baik. Silakan ada dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Silakan Silvi. Berarti intinya sintaks protein itu terdiri dari transkripsi dan translasi. Betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi Silvi ini menyimpulkan dari yang disampaikan Dini tadi ya, bahwa sintesis protein itu terdiri dari tahapan transkripsi dan juga translasi. Begitu deh? Ya betul seperti itu. Ada yang lain lagi mungkin? Dari kelompoknya Silvi, ada yang mau nyanggah lagi? Cukup ya? Ya, terima kasih mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk kelompoknya Dini. Ya, selanjutnya untuk kelompoknya Fadiah mempresentasikan yang selanjutnya. Silakan maju ke depan. Kalau butuh spidol, ini spidolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD yang Ibu kasih. Ini untuk yang nomor 3 dan 4 ya. Kalau di gambar 5 ya. Sambil diperhatikan, coba jawabannya bagaimana ya. Nanti mungkin ada yang perlu dibetulkan kalau misalnya masih salah. Silakan dijelaskan. Di sini sebagaimana teman-teman lihat sudah ada kode genetik yang di dalamnya ada urutan triplet basa nitrogen. Di sini ada urutan triplet basa nitrogen pada untai DNA sense, yaitu TAC, TTA, TTC, dan ATT. Yang terakhir ada
kode genetik di atas. Nah, di sini ada ya codon start AUG dan codon stop UAA. Nah, di sini sudah terbentuk asam amino yang di sini namanya methionine, lisin, dan histidine. Nah, di sini ada codon stop, dan codon stop itu tidak mencetak asam amino. Jadi yang asam amino yang terbentuk asam amino adalah ini: methionine, lisin, dan histidine. Sekian untuk materi 3. Berarti untuk codon start sama codon stopnya emang sudah ditentukan itu ya? Sudah. Ya, itu diaturkan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu perbedaan jenis asam amino yang terbentuk bisa terjadi karena kesalahan pada proses transkripsi maupun translasi karena jenis basa nitrogen yang dicetak menjadi berubah. Perubahan basa nitrogen pada untai DNA terjadi karena peristiwa mutasi, yaitu terjadinya pergantian basa nitrogen primidin atau timin dengan basa purin atau adein, sehingga asam amino ke-6 yang terbentuk pada HBS adalah valin bukan glutamate pada HBA. Perubahan asam amino tersebut menyebabkan HBS mempunyai kecenderungan untuk berkaitan dengan HBS yang lain, sehingga membentuk suatu rantai spiral 4 yang spiral A yang menyerupai tali tambang ketika mengalami deoksigenasi, sehingga secara keseluruhan bentuk dari sel darah merah tidak lagi menjadi biong kontaf tetapi menyerupai sabit. Kesimpulannya yaitu sintesis protein membutuhkan komponen DNA, RNAM, RNAT, dan RNAR melalui proses transkripsi dan translasi. Itu presentasi dari kelompoknya Fatiah dan teman-teman ya. Silakan kelompok yang lain, ada yang mau menjanggah atau menambahkan? Tin? Tadi yang perubahan asam amino yang mempengaruhi bentuk sel darah merah dari dibentuk menjadi bulan sabit, apakah itu juga membawa kelainan? Iya betul ya. Tadi sesuai dengan yang diceritakan Idet ya, jawabannya yang analisis kasus itu bahwa kelainan bentuk sel darah merah yang awalnya bikonkaf menjadi bulan sabit itu menyebabkan orang yang menderita seperti itu jadi menderita anemia, namanya anemia bulan sabit. Ada lagi? Tidak, cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya untuk kelompoknya Fatiah. Ya, itu tadi presentasi dari kelompoknya Dini dan juga kelompok Fatiah. Untuk selanjutnya saya akan memberikan ulasan dari materi pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang kalian diskusikan tadi. Saya berikan tambahan ya. Ya, ini untuk overview materinya. Tadi untuk jenis RNA itu ada 3 jenis. Ada mRNA, rRNA, dan juga transfer RNA yang masing-masing itu punya fungsi dalam sintesis protein. Ya, untuk selanjutnya, nah, apa sih sintesis protein itu? Jadi sintesis protein ini adalah tahapan yang meliputi 2 tahap. Di sini ada transkripsi dan juga ada translasi. Jadi transkripsi di sini adalah sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan atau template. Sedangkan rantai komplemennya disebut rantai non-template. Kalau translasi, perakitan protein dari asam amino dalam urutan tersebut sesuai dengan petunjuk dari mRNA. Nah, di sini ada video. Coba perhatikan ke depan. Silakan diperhatikan video yang akan ditampilkan. Ini tentang proses transkripsi. Selanjutnya nanti adalah proses translasi. Diperhatikan baik-baik. Itu tadi untuk tahapan transkripsi dulu. Jadi tadi sintesis protein itu kalau kita buat bagannya ya, itu ada tahapan yang pertama DNA,
translasi kita. Ya. Itu tahapan translasi. Kita terusin di sini ya. Jadi tadi setelah transkripsi maka akan terjadi translasi. Jadi mRNA ini akan masuk ke dalam cairan sel atau keluar dari inti sel, masuk ke sitoplasma, dia menempel di ribosom. Kemudian barulah di ribosom ini terjadi proses translasi. Apa itu translasi? Ini adalah terjemahan kodon ini oleh tRNA menjadi asam amino. Setelah terbentuk asam amino, barulah terbentuk protein atau polipeptida. Kalau ini kodon, kalau ini nama lainnya adalah antikodon. Nah, jadi begitu. Ini tahapan yang kita jabarkan begini ya. Jadi sesuai dengan bagian yang ada di sini. Yang pertama, DNA mencetak RNA D di dalam inti sel. Inti sel itu sama dengan nukleus kan ya. RNA D itu sama dengan mRNA. RNA D keluar dari inti sel menuju ke ribosom. RNA T membawa asam amino ke ribosom. RNA T mencetak kodon yang dibawa oleh RNA D menjadi asam amino. Yang terakhir terbentuk polipeptida atau protein. Kemudian apa sih itu kodon? Kodon itu apa? Itu adalah kelompok basa nitrogen yang tersusun secara triplet. Tadi kan ada kata-kata triplet. Triplet itu artinya 3 basa nitrogen. Jadi itu pengertian dari kodon. Jadi ada kemungkinan terjadi 64 kombinasi basa yang akan menjadi kodon dan 20 macam asam amino yang terbentuk. Terus selanjutnya ini perbedaan sintesis protein antara sel prokariot dan eukariot bisa terlihat di sini ya. Ini pada prokariot. Jadi di sini transkripsi dan translasi di satu tempat, yaitu di sitoplasma. Sedangkan ini transkripsi di nukleus, translasi di sitoplasma. Jadi perbedaannya begitu. Ada yang mau ditanyakan? Hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, kesimpulannya apa? Sintesis protein adalah tahapan pembentukan protein yang meliputi 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi yang melibatkan DNA dan RNA. Iya, tadi meliputi transkripsi translasi yang melibatkan DNA dan juga RNA. Kalau kalian sudah jelas, sudah menyimpulkan, berarti sekarang saatnya kita melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Nanti evaluasinya itu saya beri waktu 10 menit. Jadi nanti di sini ada 10 soal. Nanti kalian soalnya langsung lihat saja di layar yang ada di depan. Kalian cukup tuliskan di sini jawabannya saja beserta nama dan kelas ya. Paham ya? Ya, nanti setiap soal kita beri waktu 1 menit. Dan itu tidak bisa berulang. Jadi cukup 1 menit untuk mengerjakan satu soal tersebut, gitu ya. Nah, ini terbagi dulu. Coba ini dikumpulkan dulu yang sumber-sumber referensi yang bisa kalian dapatkan. Terbagi dulu. Kalau bisa gimana? Silakan ditulis identitas kelas. Cukup 5 ya. Sudah siap? Ditulis identitasnya dulu, silakan. Silakan kita mulai
wacananya tentang anemia sickle cell. Nah, ini jawabannya. Optionnya maksudnya. Ya, 9 taruh di ini, 9. Dan 9, 10. Sudah? Kalau sudah, silakan lembar jawabnya diletakkan di meja kalian, dikumpulkan, diletakkan di meja kalian dulu. Nah, coba dari soal ini tadi mana yang sulit? Nomor berapa? Yang paling sulit yang mana? Ini nomor ini Bu. Nomor mana? Nomor 8. Nah, ini ada diketahui urutan non-template DNA. Non-template. Jadi 5 TAA dan seterusnya ini mengalami transkripsi dan dilanjutkan dengan tahapan translasi. Berdasarkan urutan tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah rantai polipeptida yang terbentuk adalah berapa rantai polipeptida. Kita bisa sebenarnya bisa langsung lihat sih di situ ya. Berarti ada berapa nih? Ini 1, ini 2 ya. Terus 3 dan 4. Kalau kita lihat dari strip-strip yang ada di situ. Berarti satu strip itu pasti satu ya. Ya, itu adalah satu rantai polipeptida. Jadi jawabannya yang C. Terus ada lagi? Ada lagi mungkin yang mana? Ini ya, yang gambar ini coba. Diagram langkah sintesis protein. Nah, ada DNA, ada RNA-D menempel di ribosom. Kemudian X itu berarti apa? Ya, X itu berarti tRNA. Jawabannya C. Ya, itu beberapa pembahasan soal yang ada di soal tersebut ya. Ya, untuk selanjutnya tadi kita sudah membahas ini. Selanjutnya ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran siang hari ini, silakan. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang samakan dalam sintesis protein, sama fungsi DNA dan macam-macam RNA dalam sintesis protein. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang sintesis protein, ada macam-macam RNA, ada DNA yang berperan dalam sintesis protein. Ya, selanjutnya ada yang bisa menyampaikan refleksi untuk pembelajaran siang hari ini, silakan. Siapa? Tidak, ya. Pembelajaran kali ini menyenangkan menurut saya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, menurut kita dia sudah menyenangkan ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Semoga nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita bisa menggunakan metode yang lebih baik lagi lah ya daripada ini ya. Jadi nanti kalian lebih paham lagi terhadap materinya. Setelah itu untuk LKPD dan juga hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan, coba ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan, silakan. Dan LKPD-nya ya. Tadi untuk pembahasan soalnya sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Ya, untuk materi selanjutnya kita itu akan membahas tentang pembelahan sel
itu juga nanti tetap berkaitan dengan materi genetik ini ya. Mungkin ada yang perlu untuk ditanyakan lagi untuk materi ini? Enggak? Selanjutnya ada yang bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini? Ini apa sih? Kita jadi tahu apabila perubahan susunan asam amino dalam pembentukan protein bisa menyebabkan berbagai kelainan pada makhluk hidup. Ya, jadi tahu ketika ada asam amino yang berubah itu menyebabkan kelainan yang muncul pada makhluk hidup kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh lah ya. Sintesis protein itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan di sekitar kita. Terus selanjutnya setelah manfaat mungkin ada yang bisa mengambil hikmah dari pembelajaran siang hari ini. Fadia? Hikmahnya kita menjadi semakin bersyukur karena dalam kehidupan kita sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa berjalan seperti yang direncanakan. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil, kita bisa ya selalu bersyukurlah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah bersama.